Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hilda Mayaza dengan NIM 231240088 dari kelas PGMI 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah Bani Abbasiyah. Landasan garis Abbasiyah dimulai dengan runtuhnya tradisi Umayyah yang mendorong runtuhnya garis Umayyah di Damaskus. Runtuhnya Bani Umayyah dikarenakan adanya penyerangan dari Bani Abbasiyah yang pada saat itu berhasil mengalahkan Marwan bin Muhammad, yaitu seorang khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Dengan segala bentrokan yang ada di dalam tubuh kaum Bani Umayyah, membuat kaum Abbasiyah tampil sebagai pengganti wibawa kaum muslimin. Alasan ini dikarenakan bahwa Bani Abbasiyah merupakan nasab keturunan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis Bani Hashim. Oleh karena itu dinamakan dinasti Abbasiyah, yakni karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konfrontasi pemberontakan otoritas Abbasiyah terhadap Bani Umayyah mendapat kepekaan yang sangat besar dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Dorongan tersebut datang karena adanya jaminan untuk mendirikan kembali ekuitas seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Dinasti Abbasiyah sendiri ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Beliau dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah. Dinasti Bani Abbasiyah adalah dinasti yang paling lama berkuasa, yakni lebih dari 5 abad. Dinasti Abbasiyah sendiri berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pada saat itu Bani Abbasiyah diberi julukan The Golden Age of Islam, atau masa keemasan dan kejayaan Islam. Masa perkembangan Bani Abbasiyah. Masa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah periode awal, mulai dari 750 sampai dengan 847 Masehi. Masa Abbasiyah I ini diawali sejak lahirnya dinasti Abbasiyah, yakni pada saat Abu Abbas menjadi khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini merupakan periode Islam yang mendapat pengaruh dari Persia. Periode ini dianggap sebagai zaman yang terkenal sebagai masa kejayaan atau masa keemasan Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaannya yang membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Dan pada masa ini ada 10 orang khalifah dinasti Abbasiyah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam. Mereka adalah Khalifah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Muhammad Al-Hadi, Harun Ar-Rashid, Abdullah Al-Amin, Al-Ma'mun, Ibrahim Al-Mu'tasim Billah, dan yang terakhir ada Abu Ja'far Al-Wasiq. Selanjutnya ialah periode kedua, yakni dimulai pada tahun 847 sampai dengan 945 Masehi.
Masa Abbasiyah II yaitu dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan berdirinya Daulah Buwayhi di Baghdad pada tahun 33 Hijriah atau 945 Masehi. Masa kekuasaan ini dinamakan masa disintegrasi yang mana pada akhirnya menjalar ke wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, banyak daerah yang memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah dan menjadi wilayah yang merdeka. Misalnya Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Periode ini dikenal sebagai masa kemunduran Bani Abbasiyah, dan pada masa ini ada 13 khalifah, yaitu Al-Mutawakkil, dan pada masa ini ada 13 khalifah. Mereka ialah Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Radi, Al-Muttaqi, dan Al-Mustaqi. Selanjutnya ialah periode ketiga, yakni diawali pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Masa Abbasiyah III yaitu diawali dari berdirinya Daulah Buwayhi pada tahun 335 Hijriah atau 945 Masehi sampai masuknya kaum Seljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini termasuk pada masa dominasi dinasti Buwayhi, yakni ditandai dengan adanya tekanan dari Bani Buwayhi terhadap pemerintahan Abbasiyah pada masa kemundurannya. Dan pada periode ini ada 5 khalifah Abbasiyah. Mereka adalah Khalifah Al-Muktafi, Al-Mu'ti, At-Ta'i, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Selanjutnya ialah periode keempat, yakni dimulai pada tahun 1055 sampai 1258 Masehi. Masa Abbasiyah IV yaitu diawali ketika masuknya kaum Seljuk di Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, dan hampir seluruh dunia Islam bagian timur pada masa ini. Pada masa ini ada 12 khalifah Abbasiyah. Mereka adalah Khalifah Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsid, Ar-Rashid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Musta'sim. Dan dari keempat fase pemerintahan dinasti Abbasiyah dan pergantian kekuasaan yang silih berganti dalam ilmu pengetahuan ini selalu mengalami perkembangan yang didukung oleh sikap pemerintah yang memberikan dukungan pada gerakan intelektual sehingga muncul para ahli atau ilmuwan dari berbagai bidang. Dan dalam setiap pemerintahan pada khususnya tentu memiliki perkembangan dan kemajuan, sebagaimana halnya dalam pemerintahan yang dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ini tentu tidak terjadi secara instan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi melalui tahapan-tahapan yang dilakukan. Adapun tahapan-tahapan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Dalam pendirian perpustakaan ini dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yang mendirikan Baitul Hikmah.
Baitul Hikmah merupakan perpustakaan terbesar dengan koleksi kurang lebih 100.000 buku. Yang kedua ialah kegiatan menyusun buku ilmiah. Dalam kegiatan ini terdapat 3 tahap untuk menyusun buku ilmiah, yaitu mencatat ide atau percakapan dalam sebuah lembaran kertas. Selanjutnya, pembukuan ide-ide atau hadis-hadis Rasulullah dalam satu buku. Dan selanjutnya ialah penyusunan sesuai bab per bab. Untuk yang ketiga ialah menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab dilakukan melalui 3 tahap pula. Yang pertama ialah menerjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Tahap kedua ialah menerjemahkan karya-karya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan tahap yang ketiga yaitu penerjemahan karya-karya dalam bidang yang luas. Yang pertama ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah yang mendapatkan pengaruh dari perguruan tinggi yang berada di Persia dan Yunani Timur. Pada masa ini banyak sekolah kedokteran dan rumah sakit yang didirikan Bani Abbasiyah dan telah melahirkan dokter-dokter yang ternama, yakni ada Hunainin ibnu Ishaq, yakni terkenal sebagai dokter ahli bidang penyakit mata dan sekaligus penerjemah buku-buku pengetahuan dan bahasa. Selanjutnya ada Ar-Razi, terkenal sebagai dokter ahli bidang penyakit cacar dan campak. Beliau juga ialah kepala rumah sakit Baghdad dan buku karangan di bidang kedokterannya berjudul Al-Hawi. Selanjutnya ialah Ali bin Robba Al-Tobari. Dan selanjutnya ada Ibnu Sina dengan buku terkenalnya yang berjudul Al-Qanun fil Al-Tibbi. Selanjutnya ialah ilmu matematika. Ilmu matematika ini mengalami perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah pada kepemimpinan Al-Mansur. Tokoh matematikawan yang terkenal adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi yang memperkenalkan angka-angka hitung dan aljabar. Dan selanjutnya ialah ada ilmu geografi. Dalam perkembangan ilmu geografi pada masa dinasti Abbasiyah ini diterapkan dengan melakukan kegiatan perdagangan antar wilayah dan benua. Tokoh ilmu geografi yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Abul Hasan Al-Mashudi yang merupakan seorang penjelajah dan telah melakukan perjalanan ke Persia, India, Sri Lanka, dan Tiongkok. Dan ada juga Ibnu Khurdazabah yang merupakan seorang ahli geografi tertua di Persia. Dan ada juga Ahmed El-Yaqubi yang merupakan seorang penjelajah dan pernah melakukan perjalanan ke Armenia, Iran, India, Mesir, dan Maghribi. Dan terakhir ada Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani. Selanjutnya ada ilmu astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah ini berkembang ilmu astronomi yang mengkaji dari ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara seperti Yunani, Persia, India, dan Khaldan. Ahli dalam bidang ilmu astronomi meliputi Abu Mansur Al-Falaki, Jabir Al-Bantani, dan Raihan Al-Bairuni. Kemudian ada ilmu sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini berkembang ilmu sejarah yang mana Ibnu Muqaffa menerjemahkan sebuah kitab Khudainem, kitab Al-Muluk yang berbahasa Pahlavi ke dalam bahasa Arab. Kemudian kitab ini diberi nama Siyar Muluk Al-Ajm yang menjadi buku sejarah orang Arab. Selanjutnya ada ilmu sastra. Pada masa Abbasiyah ini berkembang juga ilmu kesusastraan yang dimana pada masa ini terdapat genre-genre baru yang muncul di kesusastraan Abbasiyah, terutama pada prosa dan syair puisi. Adapun tokoh yang terkenal dalam bidang prosa yaitu Ibnu Al-Muqaffa, sedangkan dalam bidang puisi adalah Abu Nuwas. Dan keduanya memiliki ciri khas masing-masing dalam menggunakan gaya bahasa dalam karya-karyanya. Kemudian ada ilmu farmasi.
Pada masa ini ada tokoh yang terkenal yakni Ibnu Baitor, dan dengan karya terkenalnya yakni tentang obat-obatan dan mengkaji mengenai makanan yang bergizi. Dan selanjutnya ada ilmu filsafat. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat merupakan bidang ilmu pengetahuan mengenai kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia dan menjadi dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan. Kaum muslimin baru mengenal filsafat setelah mendapatkan terjemahan dari buku-buku berbahasa Yunani, Persia, dan India. Berikut tokoh-tokoh filosofi diantaranya ialah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali menjadikan sebab dari kemunduran dan Selanjutnya ialah ilmu nakli. Ilmu nakli merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah terdapat perkembangan dalam ilmu nakli seperti ilmu fikih. Ilmu fikih adalah bidang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hukum dan syariat Islam yang mengatur mengenai kehidupan umat muslim yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna dan kandungan yang terdapat pada Al-Quran. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang ilmu tafsir yang dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi dengan tokoh Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Attiyah al-Andalusi alias Suda. Dan yang kedua ialah tafsir birrayi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal dengan tokoh yaitu Abu Bakar Asma, Abu Muslim Muhammad bin Nasrul Isfani. Kemudian ada ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis dari Al-Quran. Kemajuan ilmu hadis pada masa Bani Abbasiyah terjadi pada fase pemerintahan kelima dan keenam. Pada masa pemerintahan kelima terjadi penyehatan, pemurnian, dan penyempurnaan ilmu hadis. Dan pada masa pemerintahan keenam terjadi pemeliharaan, penelitian, penambahan, dan penghimpunan ilmu hadis. Berikut merupakan ahli-ahli hadis yang sangat hebat. Ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah meliputi Imam Bukhari yang telah mengumpulkan 7.257 hadis, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud, kemudian Imam Nasai, kemudian Imam Baihaqi. Kemudian ada ilmu kalam, ialah ajaran agama Islam. Tokoh-tokoh ilmu kalam pada masa dinasti Abbasiyah meliputi Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Allaf, dan al-Jubai. Kemudian yang terakhir dari ilmu nakli ialah ilmu bahasa. Ilmu bahasa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah meliputi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu bade, dan ilmu arud. Adapun tokoh ilmu bahasanya meliputi Imam Syibaweh, Al-Kisai, dan Abu Zakaria Al-Farraq. Kejayaan Bani Abbasiyah ini dalam perkembangan Islam sangatlah hebat. Banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Islam pada masa Bani Abbasiyah. Namun, kejayaan yang telah diberikan oleh khalifah-khalifah Bani Abbasiyah ini tidak dapat dipertahankan oleh para penerusnya karena lemahnya pendirian dari para pemimpin Bani Abbasiyah. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, mohon tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.